Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Christian Channel. Saya harap kita semua dalam keadaan baik ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana video yang lagi viral saat ini, di mana ada penolakan gereja di Kalimantan, dan hal ini membuat orang Dayak ngamuk dan marah ya dengan sikap orang-orang yang menolak gereja tersebut. Nah, bagaimana video selengkapnya? Mari kita lihat dan dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya langsung kontak Pak Kades dan RT-RT yang ada di lapangan. Sempat saya tadi juga pulang sebentar ke kantor desa. Saya minta apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Saya juga ketemu dengan Bang Nasarius Sintoy, karena kebetulan dia warga saya, rumahnya berdekatan dengan saya. Dia kawan baik saya. Ketemu di ruangan Pak Kades. Saya tanya, Bang, gimana ceritanya? Yang jadi koordinator itu dari pihak Katolik itu Pak, dari pihak gereja Katolik itu Pak Nasarius Sintoy dan Pak Adi. Itu Pak Nasarius Sintoy itu rumahnya di blok D21, Pak Adi itu di blok C10 di kota saya juga Pak, kebetulan di tempat saya juga. Jadi saya tanya, Bang Sintoy menyapa kayak tadi, saya harus diutus oleh dari seberang dari Adisito katanya, kalau begitu, dari organisasi gereja untuk koordinasi dengan desa, juga dengan RT dan dusun. Awalnya datang ke desa membawa surat, habis itu ke dusun menemui Pak Jasmani, dan Bang Sinto menyampaikan, dan Bang Adi itu, andaikan itu disetujui ya kita bangun, andai pun enggak ya enggak apa-apa. Begitu. Dari yang dua orang jadi koordinator penghubung ini Pak, penghubung ini. Dan saya tanya ke Bang Sinto, Bang, apakah tanahnya di situ sudah dibebaskan? Iya, sudah di DP. Cuma tidak menyebutkan nominalnya berapa. Begitu Pak. Oh ya, ini kok, dan saya juga lanjut tanya ke Pak Dusun. Pak Dusun, ini gimana kok bisa jadi ramai, surat ini bisa sampai kemana-mana? Siapa yang membuat surat dan siapa yang menyebarkan? Informasi dari Pak Dusun, surat itu tidak disebarkan. Cuman Pak, waktu pertemuan kedua, pertama datang itu dua orang, Nasarius itu dengan si Adi. Keduanya datang itu ada 3 orang. Nah, yang satunya saya tak tahu nih siapa. Nah, dari informasi Pak Dusun, yang satunya ini yang moto surat pernyataan tadi itu. Karena Pak Nasarius itu datang ke Pak Dusun minta waktu untuk koordinasi dengan RT, rapatlah di situ dengan RT, terjadilah kesepakatan tadi itu, dibuatlah surat itu. Hanya saja surat itu tadi Pak tidak disebarkan. Nah, nyebarnya di mana? Kawan-kawan RT yang megang surat pun tidak tahu, kan begitu. Cuman memang waktu pertemuan kedua itu yang datang 3 orang, satu Pak Nasarius Sintoy, kedua si Adi, satu kawannya, dan kawannya itu yang moto surat itu. Ya, begitu Pak. Nah, itu yang penyampaian itu. Dan di sini di Desa Kapur itu Pak, memang ada forum RT Desa Kapur. Tapi di surat ini yang membuat surat ini forum RT Dusun Parit Mayor. Ini bukan lingkup Desa Kapur, hanya di Dusun Parit Mayor. Kebetulan di Dusun Parit Mayor itu ada 10 RT, dan yang tanda tangan di sini ada 8 RT. Mungkin itu, dan saya juga sampaikan sama masyarakat di bawah tadi, karena masyarakat di bawah itu semuanya nelpon Pak tadi Pak, dengan adanya viral di Facebook itu. Dan saya bilang enggak masalah. Maksudnya saya tahan dulu, jangan ada reaksi ataupun apa, karena mendengar ini isu-isu yang katanya ada dari ini mau datang ke sini, mau, saya bilang enggak ada. Itu jangan ikut berita-berita hoax, saya bilang begitu. Itu tidak ada masalah. Jadi jangan resah di bawahan begitu. Karena memang sudah ada di grup-grup WA
ataupun apa itu, bahwasannya ada yang bilang mau datang ke sana, mau ngepung ke sana. Itu saya baca sendiri. Memang tidak hanya bacakan. Saya bilang itu tidak ada. Itu jangan terprovokasi oleh hal-hal kayak itu. Mungkin itu saja Pak Bupati yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Kuburaya beserta Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya, Kapolres dan Dandim, saya mewakili. Kemudian yang saya hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Jadi dari awal saya juga sudah dengar dari paparan dari kepala desa, kemudian kepala dusun berkaitan dengan penolakan pembangunan gereja. Kemudian dari Pak Bupati sampaikan bahwasanya karena ada aturan dari pemerintah atau regulasi. Cuman yang saya sayangkan, kenapa itu termasuk arogan itu berkaitan dengan penolakan pembuatan gereja itu ya. Karena kalau saya pikir Kalimantan ini Pak, ini Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Artinya kita ini kan majemuk di sini, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Bagaimana kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi seperti ini terjadi. Jujur, saya kena kejar-kejar masyarakat. Mulai dari Kabupaten Landak, Sintang, Sanggau, Bengkayang, Kapuas Hulu. Bagaimana Kuburaya, Pak Iwan? Artinya ada sesuatu yang salah. Jadi di sini yang perlu saya tegaskan, saya minta perhatian dari Bupati, kemudian dari Wakil Bupati, bagaimana solusinya berkaitan dengan pembangunan gereja yang ditolak ini. Karena tadi kan sudah jelas, sudah dibuat perjanjian, kemudian udah di DP 980, itu harga fantastik. Artinya kan udah ada kesepakatan sebenarnya. Cuman karena berkaitan dengan aturan regulasi pemerintah tadi sehingga perlu tanda tangan. Kemudian dari warga, kemudian pengurus RT RW sampailah ke dusun. Sehingga itulah jadi mengganjal. Tapi apa gunanya ketika berkaitan dengan tanah tersebut dari DP? Artinya kan ada persetujuan di situ. Saya sih mau memaklumi betul yang dikatakan Pak Wakil tadi. Contoh di dapil saya kan Sungai Bawang, Lingga, Kore, Pancaroba, Teluk Kapung. Alhamdulillah, puji Tuhan, masyarakat kami sangat majemuk dan aman, tidak ada masalah seperti ini. Saya sangat menyayangkan, walaupun bukan dapil saya menyayangkan sekali adanya masalah seperti ini. Saya sudah termonitor semua daerah, konfirmasi ke semua. Bagaimana Pak Dewan? Desakan-desakan dari masyarakat, akar rumput, mereka semuanya kecewa. Bahkan mereka mau turun tadi Pak, jujur Pak, saya tahan Pak. Ada beberapa organisasi pemuda daya itu mau turun, saya tahan. Kamu harus menghargai saya bilang. Saya ada di DPRD Kabupaten Kuburaya, malu saya ketika kalian berbuat onar di desa. Saya tahan. Jadi gini Pak, yang saya tekankan Pak, tadi kan Bapak sudah bilang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi masalah ini. Artinya saya minta solusi aja Pak dari Pemda Kabupaten Kuburaya untuk menyikapi kalau misalkan lahan tersebut tidak disetujui oleh masyarakat. Ya, kita mau ngomong apa kan? Karena tadi dibilang yang mana yang mayoritas, yang mana minoritas. Artinya kan ya boleh dikatakan susah juga kita menyampaikannya. Artinya masyarakat yang di lapangan luas kan dia merasakan ada diskriminasi di situ Pak. Ya kan? Bukan berkaitan dengan berapa ramai jemaatnya, tapi di sini sudah mencerminkan intoleransi sebenarnya Pak. Dan saya berharap juga dengan adanya mediasi atau audiensi seperti ini, saya berharap ada penekanan dari Bupati berkaitan dengan oknum ya Pak Dusun ya, yang buat surat pernyataan tersebut. Ini banyak yang dibawa Pak, minta sanksi Pak, minta disanksi Pak. Saya hanya menyampaikan di forum yang terhormat ini. Seluruh masyarakat adat minta sanksi Pak. Bapak disanksi. Nah itu kembali lagi dengan kebijakan Bupati lah, karena selaku pemangku kebijakan di Kabupaten Kuburaya. Saya juga pusing Pak, ngurus ini Pak. Tiba-tiba tadi malam saya telepon sana sini,
Pak Dewan tolong ini diproses, kalau nanti saya koordinasi dengan Bupati, saya bilang. Kalau di dapil saya Sungai Ambau aman-aman ya Pak. Tapi yang dari Ambau itu malah mau ke sana Pak, ke Deskap Pak. Ada apa sebenarnya? Kami di sini bagus-bagus ya. Semua etnis itu bergandengan tangan, aman Pak. Jadi harapan saya dengan Pak Bupati berkaitan dengan solusi lokasi, kalau memang itu tidak disetujui oleh masyarakat, ya itu dikembalikan bagaimana solusinya sehingga pembangunan gereja yang di Desa Kapur bisa realisasi Pak. Karena di Desa Kapur tersebut jumlah jemaat Katolik itu kurang lebih 1000 Pak. Jadi saya terpanggil di sini karena mewakili masyarakat adat, mewakili agama Katolik, walaupun bukan dapil saya hadir ini Pak. Karena saya ingin menyejukkan situasi dan kondisi. Jangan sampai pada saat hari ini ulang tahun yang ke-18 Kabupaten Kuburaya, tetapi bertolak belakang dengan apa yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya ini Pak yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Adil kali toleran. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bersama Forkopimda dan Pak Wabub, teman-teman DPRD juga hadir. Kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya?
atau dapatkan seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.